Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
sholat, dia di tengah hutan, lalu dia menduga, mengira-ngira perasaan gimana, saya akan mungkin, oh kayaknya ke sana, ternyata berubah lagi, yang berubah ikuti, karena dia masih di dalam sholat. Baik, ini adalah martabat mengetahui kiblat. Yang ketiga adalah dengan ijtihad. Kemudian yang keempat adalah mengikuti orang yang telah berijtihad. Nah, ini adalah rata-rata kita kalau kita masuk musola, sudah ada musola, jami ikhrabnya sudah itu arah kiblat, selesai. Nah, baik, artinya kita harus menghadap kiblat dengan 4 cara tadi, salah satu dari 4 cara. Baik, kemudian bagi siapapun yang sholat tidak menghadap ke kiblat, hukumnya tidak sah sholatnya. Adapun yang dianggap menghadap kiblat adalah dada. Dada kita menghadap ke kiblat. Makanya kalau ada orang sholat yang penting dadanya menghadap ke kiblat, kepalanya nyerong ke sini, itu makruh, tapi tidak membatalkan. Begini, tolah-toleh, sekarang tidak melakukan 3 gerakan berturut-turut, sholatnya sah, tapi makruh, aneh. Ini dicuri oleh setan, kata baginda Nabi. Ini dia curi oleh setan dan oleh. Maka makruh tolah-toleh, tidak membatalkan. Baik, kemudian bagi yang miring, dadanya ngarah ke kiblat. Terserah miringnya ke kanan, beres rana. Nah, kalau yang terlentang, maka kakinya diarahkan ke kiblat. Mungkin orang sakit akan melakukan sholat, jika ia terlentang, maka kakinya diarahkan ke kiblat, kemudian pundaknya diangkat, ditinggikan sedikit dengan bantal agar dadanya mengarah ke kiblat. Seperti itu. Jadi begini, kalau sana kiblat, kakinya ke sana. Nanti sedikit berdiri begitu, diberdirikan dengan bantal agar sedikit meninggi, agar dadanya bisa mengarah ke kiblat. Karena intinya adalah dada mengarah ke kiblat. Baik, kemudian dalam segala keadaan, kecuali dalam 2 keadaan, orang boleh tidak menghadap ke kiblat. Yang pertama adalah salat syiddatul khauf. Dalam keadaan kita takut di medan laga misalnya, kita tidak ingin ketinggalan sholat, ataunya masih di dalam medan laga, akan perang, dalam keadaan perang. Sementara waktu sholat mau habis, lakukanlah sholat di medan laga dengan membawa pedang, sabet sana, sabet sini. Nggak ngadep kiblat, belakangi kiblat, ngadep ke kiblat sesaat, muter-muter, sah. Siddatul khauf. Termasuk siddatul khauf ini adalah untuk menjaga jiwa. Lagi sholat mau dipendong sama orang, lari, nggak usah dibatalin, sah. Larinya ke arah belakang, nggak apa-apa. Ada orang bawa pedang dari parang dari sana, kita lagi sholat, Allah sholat dulu, Allahu Akbar, jangan batalin, syiddatul khauf. Atau tasmu banyak duitnya, lagi sholat, Allahu Akbar, tasnya diambil, kejar dia, karena menjaga harta diperkenankan. Cuman biasanya sudah kalah sama batal, pasti batalin, langsung kejar gitu. Cuman ini seandainya itu syiddatul khauf itu bukan hanya sekedar di medan laga, akan tapi segala sesuatu yang menakutkan terhadap 5, nyawa kita, akal kita, kehormatan kita, harta kita, itu adalah boleh kita melakukan sholat syiddatul khauf, yaitu hartanya diambil, kita lagi sholat duhur, sholat fardu enggak, aslinya kan tidak boleh dibatalkan kecuali ada darurat, dan itu darurat. Seandainya tidak dibatalkan boleh, lebih bagus. Cuman kalau dibatalkan boleh karena ada darurat, tapi ada cara. Kalau tidak dibatalkan bagaimana? Sudah, sholatlah seperti sholatnya orang dalam di medan laga, kejar dia. Tapi kalau berhenti, kita balik lagi posisi sholat. Ini yang kedua adalah sholat yang boleh tidak menghadap ke kiblat. Tidak menghadap ke kiblat. Sholat sunnah di atas kendaraan atau sholat sunnah di saat bepergian. Bepergian di sini bukan harus bepergian yang boleh mengkosor sholat, tidak. Yang penting dianggap dia pergi. Bukan dianggap pergi dari olah langsung ke mana? Ke kamar belakang tahfidz sana langsung wah pergi, bepergian sholat di atas. Nah, bukan itu. Bepergian, pergi beneran. Biarpun belum jarak yang boleh mengkosor, yang penting pergi keluar dari tapal batas wilayah kecamatannya atau apa. Itu sudah dianggap bepergian, maka boleh di saat itu dia melakukan sholat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap ke kiblat. Akan tapi rinciannya begini, orang bepergian ada 2 macam. Yang pertama bepergian adalah di atas kendaraan.
Jika orang bepergian di atas kendaraan, maka kiblatnya adalah arah kendaraannya. Kalau mobilnya ke arah timur, ya sudah, sholat sunnahnya ngadep ke timur. Allahu Akbar. Selagi tidak susah. Kalau menghadap ke kiblat susah atau mengganggu, repot, biar tidak repot darurat, enggak, penting enggak nyaman deh kalau kita harus menghadap ke kiblat, maka menghadaplah ke arah kendaraan Anda, itu kiblatmu. Makanya kita lagi dari Cirebon ke Jawa Timur lewat tol, ya sudah, sholat sunnah ngadep ke arah kendaraannya, ke arah timur, tidak ke arah kiblat. Sah karena sholat sunnah. Yang kedua adalah yang berjalan. Kalau pakai jalan kaki bagaimana? Mungkin juga tidak semua orang punya mobil, tidak semua orang punya sepeda. Ada orang melakukan perjalanan memang orang soleh, jadi sengaja tidak mau pakai kendaraan karena dia ingin mengulang hafalan Qur'annya. Jadi jatah antara rumahnya dari tempat tujuannya itu 2 juz, itu sudah pasti. Bahkan kalau seandainya merem pun sudah pas nanti, 2 juz sampai rumah. Jadi seperti ini. Nah, dia boleh melakukan sholat karena ingin menjadikan bacaan Qur'annya berlipat-lipat, maka dia sholat takbir sambil jalan. Ini orang pinter, hebat. Makanya upayakan kalau membaca Al-Quran selagi bisa dimasukkan dalam sholat, masukkan dalam sholat, pahalanya berlipat-lipat lagi. Nah, jika ada orang melakukan sholat dengan berjalan, maka kalau berjalan bukan seperti naik kendaraan. Kalau kendaraan kan ada yang perlu diatur nyawanya, kendaraannya. Tapi kalau berjalan kan kita sendiri, maka di saat berjalan maka wajib menghadap kiblat dalam keadaan takbiratul ihram, ruku', sujud, harus menghadap ke kiblat. Jadi Allah Akbarnya menghadap ke kiblat. Misalnya mau berjalan ke timur, berdiri sebentar langsung menghadap ke kiblat, Allahu Akbar, baru satu menghadap ke timur jalan. Biar enggak berhenti, Qur'annya panjang 5 juz gitu, baru nanti rukuk lagi. Jong sana baru rukuk. Rukuknya menghadap ke kiblat. I'tidal lagi, sujud lagi, berdiri lagi, panjang lagi, 5 juz lagi, boleh. Jadi kalau dengan berjalan harus menghadap ke kiblat di beberapa keadaan, takbiratul ihram, waktu ruku' dan sujud. Inilah gambaran tentang menghadap ke kiblat ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu termasuk syarat sahnya salat